Oke, selamat sore. Kembali lagi dengan Bacot Podcast di sini. Di sore hari ini Bacot Podcast bisa membawa sosok Ovan Iskandar Muda yang mana lagi booming di kalangan masyarakat Cibarusah khususnya. Sosok beliau ini misterius karena beberapa banyak yang memberi santunan, edukasinya dia tinggi dengan masyarakat. Akhirnya Tribret TV bisa memanggil dan datang beliau langsung di studio kita di Bacot Podcast. Selamat sore Bang. Selamat sore. Siap. Jadinya gue penasaran Bang. Penasaran siapa sih Ovan Iskandar Muda ini? Nah, dari mana asalnya, bekerja di mana, dan di kalangan masyarakat ini kan edukasi lu terlihat Bang. Jadinya mohon dijawab nih Bang benanya Bang. Siap. Lahir dulu apa gimana ini? Otomatis lahir dulu nih benanya. Lahir besar di mana kan? Iya. Saya pribadi lahir itu di Tegal Gede ya. Tegal Gede itu, dan sekarang karena industri besar hilang nama Tegal Gede menjadi Jawa Barat. Gue lahir di situ. Dan dibesarkan di situ, lingkungan masyarakat yang boleh dikatakan mindsetnya sekarang bagaimana caranya agar lingkungan industri kita berbaur dengan masyarakat. Mungkin itu Bang yang memicu dengan pertanyaan. Abang di luar bahwa katanya Ovan ini seperti ini, ya kan? Dan alhamdulillah abang sama saya bisa ketemu, ya kan? Alhamdulillah bisa dengan saya terkait hal-hal yang seperti banyak memberikan, tidak banyak juga sebenarnya Bang. Ya, hanya semampunya kita, dan kita merasakan turun langsung ke masyarakat itu. Masyarakat itu kendalanya seperti ini, dan masyarakat itu masalahnya seperti ini. Kita hanya memberikan solusi Bang, dan membagi apa yang kita punya. Mungkin seperti itu aja buat saya secara pribadi. Apa yang bisa kita memberikan manfaat buat orang, kita Karena begini Bang ya, mohon maaf. Di sana tuh booming nama abang kan, apalagi sampai istilahnya memikirkan perihal pribadi orang. Di zaman sekarang jarang Bang yang orang mau peduli dengan orang lain. Juga gini, saya berangkat itu bukan diproduksi dari keluarga yang notabene dimanjakan dengan, mohon maaf ya, karena putih uang ataupun kuasa. Saya mau manage diri saya dari kecil dan merasakan suatu keinginan bila tidak tersampai, itu bagaimana rasanya. Kurang lebih begitu Bang. Pada saat saya bisa memberikan apa yang orang mau, itu menjadi kebanggaan buat saya, kan kebahagiaan buat saya. Intinya cuma itu motivasinya, tidak ada yang lain. Kurang lebih itu Bang. Dan gue penasaran juga Bang, Ya. pekerjaan gimana Bang? Kalau bicara pekerjaan, ini gue bingung jawabnya di luar pekerjaan. Cuman ada beberapa perusahaan yang sudah bersama secara company to company, karena lingkungan kita ini kan lingkungan industri Bang. Semua mata itu melihat bahwa jadi industri yang bisa kita lakukan menjadi nilai income buat kita. Salah satunya craft aktivitas produksi Bang. Craft itu produksi perusahaan, produksi PT ya. Banyak yang lain-lain Bang. Dan kita di sini berdiri membangun kerjasama dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi, dan hasilnya kita berbagi dengan masyarakat. Penyerapan tenaga kerja pun selama kita masih bisa memberikan sarana kita berikan. Penyerapan tenaga kerja kurang lebih, tetapinya tidak ada unsur apa gitu ya. Kurang lebih. Kalau disimpulkan dengan ulasan Bang Ovan tadi, memang saat ini khususnya untuk masyarakat desa memang butuh sosok seperti abang. Makanya sampai trending ya kemarin ya, kita main suara abang. Pak Ovan ini baik hati, membantu sampai di sini kekeringan air dibuatkan, bukan bantuan air tapi sumurnya lagi langsung dibuat. Nah itu gimana Bang bisa ke situ Bang? Sudah gini ya,
ada momen di mana orang memanfaatkan ringan dan itu sifatnya jangka pendek. Saya punya hitungan satu mobil tank itu nilainya cuma 800 dibagi ke model dan itu tidak akan dalam waktu lama akan habis. Saya berpikir kenapa nggak nyari sumber air? Dan tidak mungkin nggak ada sumber air. Kita diskusi dengan masyarakat di bawah apa pendapatnya. Ada pak sumber airnya senang persoalan ini. Jadi kita kan cari solusinya. Dalam satu lima itu permasalahan masyarakat itu pasti ada. Tapi kita datang memberikan solusinya, memberikan pilihan seperti apa. Akhirnya kita bangun salah satu sumur bukan membangun lebih kepada memberikan sarana agar air ini bersih aja. Intinya itu tidak ada membangun atau mengebor, tidak, hanya membangunkan sarana supaya air ini bersih dan tidak digunakan oleh masyarakat banyak, dan sampai saat ini alhamdulillah masih bisa dipakai oleh masyarakat. Ya, kalau kepedulian itu mungkin dari wakil rakyat yang sudah duduk di atas bang ya, itu pribadi seperti abang kayaknya bagus koridornya lebih bang. Cuman kan kita kan di sini kan, makanya gua kan minta tolong dengan pintu mana namanya opan ini kita turunkan, dalam arti kan orang ini bertanya-tanya gitu. Tujuannya apa sih? Nah gitu, ternyata abang tujuannya tadi edukasi bang ya, dalam arti lebih kemanusiaan lah ya. Andai kata kalau saya jadi mereka seperti apa, kan seperti itu. Jadi di sini memang supaya masyarakat tahu bang, tujuan abang tidak ada intrik politik, dan di sini memang dari nawa itu bang ya, edukasi tadi lah, bagaimana kita berbagi pada sesama. Untuk kedepannya apa bang? Apakah ada rumah kreasi untuk anak-anak jalanan? Begini bang ya, saya berangkat itu dari orang besar di jalan, dari orang besar di jalan. Saya pasti tahu apa yang mereka rasakan, karena saya berada di jalan. Jadi boleh dikatakan suasana dan kondisi masyarakat, apa yang diinginkan pemuda, apa masalah dalam masyarakat, ya sedikit banyak kita paham. Dan untuk saya secara langsung di jalan apa ke masyarakat, itu hanya pengen tahu bang, bersentuhan dengan masyarakat. Paling tidak minimal berdasarkan saya bilang memberikan rasanya masyarakat itu hanya butuh untuk bilang itu ya. Dan saya selalu bilang kepada rekan-rekan saya, jangan pernah jual martabat sama mati, dan jangan pernah jual itu. Selagi kalian mampu untuk membantu itu banyak pak, ini besar ya. Bisa dari finansial, bisa dari tenaga, bisa dari doa, bisa yang namanya sama manusia, makhluk sosial, paling tidak minimal kita punya manfaat buat orang. Terkait modal dasar manusia itu adalah investasinya adalah nyawa bangsa ya. Itu modal dasar manusia. Setuju gak bang? Jadi dasar basicnya dulu kita ketahui. Jadi terkait sosok ini seperti ini, karena kita pernah di bawah. Abang mungkin kalau boleh saya bilang, saya juga boleh cerita nih. Ya. Boleh saya bilang, saya pernah merasakan di mana saya tidak bisa makan, tapi ada teman saya ini saudara. Dan itu yang saya rasa. Dan saya mau posisikan bahwa saya pengen seperti orang itu, orang motivasikan, walaupun tidak secara ucapan, secara perlakuan. Tidak, Oril ya. Real. Jadi tidak ada orang ini kejadian ini sudah menjawab dari masyarakat. Mungkin lebih kepada apa yang mereka lakukan. Jadi kalau boleh nih bang, berbagi sedikit pengalaman yang lu pahitin apa bang hidup ini bang? Membesarkan adik-adik. Gue seperti ini bukan hasil
karya cetakan orang tua untuk hidup ini. Gue berangkatnya itu berangkat Pak. Gue suka bikin angkot. Makanya pedoman dari dulu itu jangan pernah jual beli takaran nanti. Itu pasti kan punya kemauan, punya tekad. Dan lingkungan kita sudah mendukung banget kita main sih. Kenapa kita jadi nonton pertunjukan? Kenapa tidak jadi pelaku? Ya jadi pemainnya ya. Nah, Pemain. Dan kendalanya mindsetnya orang-orang tapi juga mungkin tidak semua selalu berpikir salah. Ya, saya rasa itu salah. Itu pemikiran yang salah menurut saya. iya. Saya itu keluar. Itu yang saya bangun sampai saat ini. Ya, boleh dikatakan berbagi pengalaman. Itu satu prestasi buat yang muda. Ada hal yang segmen orang tua. Oh, begini. Kita mampu, kita berlaku. Alhamdulillah nanti kita jalankan. Minimalnya kita orang jadi orang yang bermanfaat buat orang kan. Iya. Baik lagi. Makanya kita bikin ini. Karena gini, dalam arti dari cerita lu tadi kan lu pernah ngalamin supir angkot. Dan gua nggak habis pikir dong, sekarang lu jadi direktur ini gimana nih? Jadi gini, orang kan punya impian. Ya. Orang itu punya impian, punya obsesi. Gue berangkatnya pengen jadi orang yang bermanfaat buat orang. Awalnya tuh. Awalnya. Minimalnya gue gak bisa kasih orang tua. Gue bisa kasih mereka kerjaan. Gitu. Dulu ada salah satu, mungkin 3-4 orang. Boleh jadi di masa depan. Gue bilang, ini udah kita kenal kamu begini. Minimalnya bermanfaat buat orang. Pemikiran pertama. Sekarang gini, perusahaan yang ada di bawah itu harus minimal dan sama. Gue pengen memberikan solusi ke mereka bahwa tidak harus penting buat betul. Gue pengen orang-orang yang benar-benar tertib, orang-orang yang dipimpin tertib mau kerja. Gue membangun dulu workshop kecil lah. Membangun workshop kecil, mungkin kalau gue boleh bilang, mohon maaf ya, kandang sapi aja mau workshop gue masih bagus kandang sapi ya. Tapi karena kita punya kemauan, kita punya tekad, yakin ini bisa. Alhamdulillah, gue bisa tahapan awal membangun workshop itu punya manpower sekitar 8 orang. Dan di situ bukan notabene orang-orang yang punya jasa, orang yang bekerja, orang yang mengubah hidupnya. Dari 8 orang berkembang mungkin juga karena ada dari orang tua. Oke, karena kita juga berlaku baik sama orang, mungkin juga ada kebaikan buat kita. Sebenarnya begitu Pak. Sampai perusahaan besar. Kita sampai punya perusahaan itu manpowernya 60 karyawan. Dan itu semua tidak memprioritaskan orang yang mau. Jadi jangan kalah Pak. Sampai kita kalah sama kekuatan. Kita daerah. Intinya membangun mental mereka ini yang terkadang sulit. Tapi betul kan? Kita mau sosial Bang, kita diskusi, kasih semangat. Bahwa mereka punya kepercayaan ini. Akhirnya alhamdulillah dari 68 orang itu kita serap hidup mereka layak. Layak dalam artian hidupnya disiplin Bang. Pagi dia mandi, pergi kerja. Ya. Sore pulang, kita tidak bisa merubah hidup orang, pakai telunjuk Bang. Itu nggak boleh, tidak bisa. Ekonomi itu bisa rubah, tapi dia kebiasaan hidup yang standar. Nanti dengan sendiri kalau ini juga berubah. Itu yang gue pegang kan, sampai sekarang. Jadinya memang kunci awal kemauan tadi ya Bang. Tekad, kemauan, disiplin, ini dan komitmen, konsisten. Jadi karena kembali lagi modal dasar manusia itu adalah investasi nama baik. Iya. Ini Benar.
ayat-ayat juga di bawah lah tuh ya. Karena kita tidak mau bikin cerita, kita mau bikin sejarah, Bang. Wah, mantap ini. Kan gitu Ini, ya. ini bahasa lu lebih masuk nih. Gak mau buat cerita tapi buat sejarah ya. Nah, Kalau kita cerita, kan waktunya benar saja. iya, Tapi iya. kalau bicara sejarah, manfaatnya apa buat orang? Dikenang lah ya. Benar. Yang tidak, Bang, bisa bisa. Ya. Jadinya kalau tadi abang lari kemauan, lari mau membuka sejarah bang ya, bukan cerita kan, Bukan cerita. sejarah. Kalau boleh tahu juga nih bang ya, sejarah apa yang lu inginkan bang? Sejarah kita berkonsentrasi. Ini kita yang belum sampai saat ini mencapai. Itu pengen bikin pondok pesantren yang tidak antara dan biaya pesantren tidak ada bantuan. Mudah-mudahan Amin amin. Kalau masalah itu memang larinya tadi ya bang ya, arahnya adunanas, larinya bunallah tujuannya ya. kalau Abu Nawas kita masing-masing seorang Iya. ya. Kalau bicara Abu Nawas ya karena kita harus sosial, Pak. Kalau kita berangkatnya pengen memberikan manfaat buat orang, banyak hal, banyak cara dengan orang ini kita bilang abang dengan uang kita bisa pasti Iya. tenaga dan banyak hal banyak. Yang belum tercapai saat ini ya memberikan sarana fasilitas pendidikan buat orang. Kalau kita Jadinya ini pertanyaan dikit nih gue bang ya. ya, ya, Dari ngebentuk dari 8 orang oke. yang lu cetak menjadi 68 ini, otomatis kan dari wajah pun udah beda, pemikiran bang ya. Cara utama itu untuk membentuk apa sih dulu bang? Karena gini, Pak. Personal orang itu kan isi kepalanya beda-beda. Ya. Tapi saya rasa tujuan mereka sama. Pengen hidup sejahtera. Ya. Pengen berubah, ada rangkulan, ada perhatian dari sama manusia. Jadi sama manusianya pada saat dibangun dari 8 sampai ke 28, 30 langsung kita bersama. Ya ujungnya kan saya bilang tadi kan ya Pak, benar-benar saja. Jangan juga berpikir nonton. Berpikirlah dulu. Dengan saya membangun workshop untuk itu ada proses yang namanya training. Training itu kita bicara manufaktur ya. Ya. Oke. Karena kan saya apa tahapannya biar jelas nih ya. Dulu itu saya punya kenalan orang fintech sama saya diskusi dengan beliau apa yang saya kerjakan dari sini setelah cetak menjadi produk apa yang saya kerjakan. Hasil dari diskusi itu bukan semata-mata instan, tanpa pengorbanan, tanpa apapun itu by prosesnya perfect. Jadi sesuatu hal yang menurut saya kebetulan itu tidak ada. Semuanya berdasarkan konsep. Konsep yang mau kita bangun itu pertama ya bangun diri kita untuk sehat. Akhirnya ya bukan begitu namanya ya. Oke, PMA lah, PMA. Kamu bisa terjadi tidak? Gue belum punya mesin, Pak. Gue belum punya mesin, gue belum punya alat. Modal gue belum bisa. Bisa. Oke. Ya. Gue punya satu produk. Ini mau naik cek. Lu sendiri. Biar ceknya aman. Ini ada karatori, ada baritori. Ini ada biaya. Kita ini berubah. Kita evaluasi. Ini contohnya
penyesuaian, tapi paling pentingnya adalah hasil karya buat dua dan yang itu dan buat dua yang tadinya itu kehidupannya kita tidak bisa menggunakan dengan motivasi lo berbagi pada bersama. Di samping itu juga lo mempunyai untuk karya-karya orang-orang yang ingin berkarya. Di sini gua ambil poin, andai kata lo duduk gitu ya, andai kata lo duduk jadi pemerintahan saat ini, rasa gua Bekasi aman-aman aja bang, kan begitu. ya. Cuman kita kan tadi tuh poin-poin yang istilahnya Bapak Iskandar Muda ini sedikit terjawab kan gitu. Dengan istilahnya dari cerita pribadi lah ya, cerita pribadi yang ulama bagaimana bisa memperdayakan bersama, yang mana memang bisa menjadi istilahnya ikonik dalam hidup sendiri ya, untuk umum ya. Dan seperti target lo ke depannya, kata gue mampu gitu. Hanya nih gue pengen nanya juga, ngebentuk psikis mereka tuh bagaimana? Mereka angan bahwa ini sebagai orang yang pendidikan yang membangun mental di orang tersebut. Dan ini adalah mentalnya sedikit antara mental. Mereka kan dengan sadar. Artinya itu bang, Kayak baca, umum itu. kayak baca mereka lebih pendidikan. Dan menurut saya itu kita membuka dalam kita sendiri, bang. Kemampuan kita sendiri. Kalau otomatis kalau kita yang merasa bahwa mampu, tidak mungkin, kemudian kita membutuhkan apa yang itu kita akan semangat dan semangat kita selalu hidup. Contohnya ini lagi gue bisa di belakang contohkan gue ini seperti itu. Gue menjadi mereka semua. Gue tidak bisa. Kadang orang berpikir ya bang, lah nasib gue nih gini nih, dapat nasibnya si A, rasanya gitu tuh, ya kan? Cuman tadi bang, yang agak menarik dengan lu bercerita nih dikit, berarti saat lu sempat jadi supir angkot ya bang ya, berarti ngerasain sering bener loh bang ya. Benar. Tapi kita menjadi melarang orang, tapi kita bayar-bayar, kita enggak efektif, bang. Benar. Tapi orang tahunya kita dengan dari bekerja. Tanpa melihat proses ya. Betul. Jadi proses itu saya bilang dari orang yang memberikan contohan mereka, ya, untuk mencepat dalam pikirannya kita harus dari bawah. Biar orang bertanya, tapi ini Makanya itu berita TV ngundang lu, narik lu penasaran bang itu. Takutnya kan memang istilahnya Sultan Andara lagi, ya kan? Lagi trending kan pagi-pagi, ya kan? Gua kan penasaran masa sini itu siapa sih dia sebenarnya gitu. Supaya masyarakat ini tidak
bertanya-tanya. Makanya kita undang di sini kan. Akhirnya kan tadi sedikitnya terjawab nih Bang. Karena kan masih banyak nih pertanyaan gua gitu kan. Saat namanya kita menjadi supir angkot itu kan dunia lapangan Bang, dunia keras tuh Bang. Di situ itu yang jadi pemikiran gua, saat lu narik pulang larut malam dan lu bisa ingin merubah hidup lu perang dengan diri lu sendiri nggak Bang? Perang dahulu yang namanya pola pikir manusia tapi masalah fokus begini doang Ya. butuh itu ya kan mari gini satu waktu kita perlu duduk sendiri Pak, waktu tetap duduk sendiri kita mulai sangat duduk sendiri waktu begini apa lu nggak begini nanti dengan sendiri pola itu dan mereka intinya percaya diri bahwa ya buat itu angkot itu adalah satu keunikan Bang, dan itu satu keunikan ada manfaatnya buat orang kerja. Jadi cara ini apa ya boleh dikatakan tidak memberikan sarana orang juga tapi ada feedbacknya ya. Benar, tidak merugikan ya. Tidak merugikan. Tapi kan sekarang efeknya beda kalau intinya itu berangkatnya dari mana dulu Bang? Benar. Kita berbuat baik sama orang, insya Allah kebaikan kita. Intinya gitu Bang. Karena kan di lapangan Bang, sebelum lu gua undang ke sini ya, bukan sampai nyelamin masyarakat ya. Ada yang bicara dia mah lahirnya juga spring bed, nah, kan berarti kan dari tiker nih gitu kan. Nah, cuman kan kejawab di sini kan nih. Oh ternyata lahir tiker nih dia nih yang gitu. Itu yang ini Pak. Kalau bicara empong ya. Iya. Oke. Mungkin empong itu di dalam gede ya, dari kanan. Apa ya? Benar. Kan pada waktu itu ya itu menjadi motivasi juga. Kedua, itu sampai saat ini yang coba di mana jalan di bawah itu dia minta ampun sama orang tua apa ya enggak Cuci kaki lah ya. enggak Minta doanya. minta doa tolong aku kepada kita sampai Oke. Oke Bang, tadi kan sengaja gue kerja buat masalah jadinya cerita Bang lagi gimana Bang? Lanjut nih Bang. kakek ya Iya. kakek Pribadi itu kan. kayaknya Mohon diulang Bang ya. Mungkin betul juga menarik itu ya Bang. kebaikan ibadah buah itu bakal jatuh jauh dari pohonnya kurang lebih begitu dan itu adalah praktik ilmiah semua bisa diajarkan tidak apa karena itu bukan dari kakek orang seperti itu bagaimana caranya lebih baik dan kakek itu mungkin boleh dikatakan dulu itu ya senyum itu kan bangunan JBK awal itu kami itu banyak
ya bang ya. Jadi yang boleh dikatakan mobil atau berjalannya waktu dan itu bangun citra kakek gua nih, orang tua gua apa ya, gua tidak seperti itu. Minimal bukan dari tingkatan finansialnya, tapi kebaikannya bang. Iya. Oke, jadi gue belajar dari kecil tuh kakek itu nyata, oh kakek itu begini, oh kurang lebih itu bang. Berarti ibarat kalau anak sekolah PKN ya, praktek ilmu nyata. Ilmu nyata, karena itu penting bang. Benar. Ilmu nyata itu penting. Cuman yang istilahnya yang memberi bakal keuangan tadi, kalau buah tidak jauh jatuh dari Tuhan. Dan walaupun isi daerah bagaimana mengembalikan lah ya, cara nggak ngomong ya, mengembalikan dalam arti ini loh generasi penerusnya masih ada nih, seperti itu. Bukan aset ya, tapi nama baik tadi lah ya. Value, Ya. value itu adalah nilai diri. Jadi cara membangun value kita itu jangan berfokus sama opini orang. Karena yang membangun diri kita itu, jadi kita sendiri mau jadi apa dan mau bagaimana. Kita sendiri, kita jangan bicara menghargai orang lain. Kalau kita diri sendiri tidak menghargai diri sendiri, Nah, maksud itu ya. itu catatannya. Jangan selalu berpikir menghargai lu menghargai dia, lu menghargai dia. Value jadi baru. Dan bagaimana cara menghargai diri lu aja kan? Iya. Nonton betul ya. Dia nggak kenal diri dia sendiri ya, kurang lebih kenal dengan orang lain ya. Betul. Oke. Jadinya gue nih, terakhir nih bang, ya di sini banyak yang gue di bang ya, dari perjalanan lu tunjukkan lah dalam arti gue punya mimpi ini gue nyatain nih, walaupun tidak semua nih bang ya. Karena kembali lagi semua masalah semua kita mah saat di ini main kan sinetronnya adalah dalam arti seperti itu produsernya. Dan di sini gue mau minta tolong bang, apa nih motivasi lu untuk yang menonton acara ini? Jadinya motivasi lu untuk maju ini seperti apa, membenarkan diri ini apa? Itu aja bang. Jadi gini bang, kita kutip dari semua pembahasan kita dari awal. Bukan menyatakan rekan-rekan saudara-saudara jangan pernah jangan modalnya pernah dengan satu. Kedua, lu jangan membuat jadi jangan membuat martabat cuma karena miskin. Ini kenapa? Bicara martabat itu kan value kan? Ya. Nilai diri kita. Makanya pesannya adalah buat anak-anak muda saat ini jangan pernah kalah dengan keadaan, jangan pernah jual martabat cuma karena miskin. Ini yang membangun diri buat anak diri sendiri. Lu mau kemana? Bangun value diri kita sendiri. Jadikan diri kita ini sebagai kemauan orang. Kemauannya itu dulu banget. Sepertinya cuma itu. Dan konsep ini gue bangun ke diri gue sendiri. Walaupun belum bagaimana minimalnya gue bisa punya manfaat ini. Jadinya pesan lu tadi dengan anak muda lah ya. Ya, Tapi lu jangan kalah dengan keadaan. jangan. Dan lu harus punya serius lu. Betul. Karena posisi lu mau mundur mau mati pribadi lu lagi. Iya. Orang hanya beropini, Bang. Benar. Kan gitu. Orang hanya berstatement. Oke. Oke bang, makasih bang sudah hadir di studio Podcast Bacot di Tribita TV pada sore hari ini. Dan di sini juga kita sudah tidak penasaran lagi dengan sosok Ovan Iskandar Muda yang mana opini di luar kan bermacam-macam ragam bercerita masyarakat yang dari A sampai B sampai ke C, dan kita sudah tahu saat ini Ovan Iskandar Muda adalah memang sosok yang memang pribadi dia memang edukasinya tinggi dan dia tidak ada namanya untuk intrik politik
dan dia pribadi tidak menyebutkan siapapun, hanya tadi sesama manusia. Oke Bang, terima kasih. Oke pemirsa, dimanapun berada, setelah tadi berbincang kita kurang lebih 30 menit dengan Ovan Iskandar Muda. Semoga motivasi yang diberikan, edukasi yang diceritakan, yang dibagikan dengan kita semua bermanfaat untuk kita semua kedepannya lebih maju. Bagaimana kita mencontoh sosok Ovan Iskandar Muda yang memang dari ceritanya dia bukan lahir dari Springbed, tapi dari Tikar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dengan podcast Bacot Tri Berita TV dimanapun berada. Selamat menyaksikan. Bye-bye.